kita bisa menjalankan apa yang menjadi prinsip hidup dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini, insya Allah kita bahagia dunia dan akhirat, sukses dunia, sukses akhir. Dunia itu adalah darul amal. Apa katanya? Darul amal, artinya yaitu tempatnya beramal. Tempatnya beramal, amal kebaikan, amal kejelekan di dunia tempatnya. Adapun akhirat adalah darul jaza, yaitu alam pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlub, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahi masyaallah la yasluqul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, puja yang menjadi penghias rasa kita panjatkan ke Zat Allah yang Maha Kuasa. Puji yang menjadi penghias hati kita panjatkan ke Zat Allah Rabbul Izzati. Serta syukur yang menjadi penolak takabur kita panjatkan ke Zat Allah Rabbul Ghafur. Tak lupa salawat serta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana al-Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'innya, para alimin ulama salihin, dan semoga sampai kepada kita. Semoga kita diakui sebagai umatnya sehingga nantinya kita mendapatkan syafaat uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Adik-adik kakak yang kakak cintai dan kakak hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bermuajahah di haflah mubarakah ini, yang insya Allah dan mudah-mudahan kita berdoa dan bermunajat kepada Allah semoga dengan perkumpulan ini, bukan hanya di sini, bukan hanya di haflah mubarakah ini kita Allah kumpulkan, semoga kita Allah kumpulkan di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pengen berkumpul di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Pengen? Maka gapailah apa yang menjadi perintah Allah, lakukanlah apa yang menjadi perintah Allah, jauhi apa yang menjadi larangan Allah. Gapailah munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik kakak yang kakak cintai dan hormati serta para pengurus, insya Allah pada kesempatan ini kakak akan menyampaikan atas apa yang tadi kakak bacakan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, yang isinya yaitu prinsip hidup
Kalau kita bisa menjalankan apa yang menjadi prinsip hidup dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini, insya Allah kita bahagia dunia dan akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Pengen sukses dunia, sukses akhirat? Pengen bahagia dunia dan bahagia akhirat? Orang itu ada yang sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat, ada yang bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat, ada juga orang yang celaka di dunia, celaka juga di akhirat, dan ada juga yang bahagia di dunia, bahagia dan di akhirat. Kita pengen yang mana? Yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya kan? Nah, lantas bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu? Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, yang pertama yaitu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, yang artinya dan carilah ya, pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Yakni yang pertama harus kita lakukan, yang pertama kita harus lakukan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu dahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Kepentingan akhirat adalah segalanya. Ya, kepentingan dunia itu adalah segalanya. Karena kenapa? Kenapa kok kita harus mengedepankan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia? Karena dunia itu adalah alam yang fana. Apa artinya fana? Yaitu rusak. Alam yang akan rusak, ya. Nabi SAW telah mengumumkan nih, ketika Nabi ya masih hidup, dalam hadisnya Nabi sudah mengumumkan bahwa dunia ini akan kiamat. Sebentar lagi akan kiamat, gitu. Artinya kiamat itu rusak semuanya, rusak semua, ya. Jadi sudah jelas dunia itu akan rusak, termasuk diri kita sendiri akan rusak, ya. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu diri kita masing-masing. Ada pun kiamat kubro yaitu kiamat keseluruhan, seluruh alam hancur. Ya. Kalau kiamat sugro banyak orang-orang yang sudah mendahului kita. Tadi yang kita sudah sebutkan, ya, yang tadi kita doakan, almarhumah. Apakah beliau langsung meninggal ketika dihidupkan Allah di dunia, langsung meninggal? Hidup dulu kan? Hidup dulu, dan ujungnya mereka meninggal. Kita ini lagi hidup, pasti akan meninggal, ya. Dikatakan bahwa dunia itu adalah darul amal. Dunia itu adalah darul amal. Apa katanya? Darul amal. Artinya yaitu tempatnya beramal. Tempatnya beramal, amal kebaikan, amal kejelekan di dunia tempatnya. Adapun akhirat adalah darul jaza, yaitu alam pembalasan. Ketika kita melakukan kebaikan atau keburukan di dunia, maka ketika kita berpindah alam ke alam akhirat, disitulah pembalasan akan menimpa kita. Apa yang kita lakukan di dunia, baik buruknya yang kita lakukan di dunia, maka di akhirat akan ada balasannya. Seperti dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Siapa yang hafal? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah, kecil biji zarahnya, sebesar biji zarah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Wa may
Apalagi wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan mendapatkan balasan. Sebesar dan sedikit apapun yang kita lakukan di dunia, baik ataupun buruknya, nanti ketika di akhirat akan mendapatkan balasannya. Ketika kita berbuat kebaikan, maka pembalasannya juga. Ketika kita melakukan kebaikan, maka di akhirat akan mendapatkan balasan ketika kita melakukan kejahatan, ketika di akhirat akan mendapatkan balasan, yaitu siksa dari Allah, hukuman dari Allah. Lantas apa yang kita inginkan? Pahala dari Allah atau siksa dari Allah? Pahala dari Allah. Maka perbanyaklah ketika kita di dunia, perbanyaklah ketika kita di dunia pahala-pahala yang banyak, ya. Apapun pahala, apapun bentuk kebaikan di dunia, lakukanlah, ya. Membantu teman kebaikan, membantu teman kebaikan. Teman nih, teman kehilangan sendalnya, kita cariin kebaikan.